Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi hikmah kenabian, yang berkenan menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini Babeh mau ngambil tema dakwah. Dakwah. Ya. Tapi sebelumnya izinkan Babeh untuk bercerita biasa, karena Babeh kalau mau menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan cerita-cerita. Dimulai dari seorang guru yang sedang mengajar. Tiba-tiba datang 3 orang tamu yang ingin menanyakan sesuatu. Tamu pertama dipersilakan masuk. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diajak ngobrol ngalor ngidul sama sang guru, sang tamu menyatakan ingin bertanya. Guru, ya paman, ada apa? Menurut guru, bintang itu besar apa kecil? Sang guru lantas menjawab, bintang itu kecil. Loh kok bisa? Apa argumen pendukung dari jawaban Tuan Guru? Karena anak kecil itu belum pernah kita dengar menyanyi bintang besar di langit yang tinggi. Jadi anak kecil itu pasti bilangnya bintang itu kecil. Gak pernah dia menyanyi bintang besar, tidak pernah. Akhirnya tamu pertama tadi merasa puas dan langsung izin pulang. Terima kasih Tuan Guru, saya izin pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berlalunya tamu pertama, dipersilahkanlah tamu kedua. Setelah diajak ngobrol sama Tuan Guru, maka diutarakanlah maksud dan tujuannya. Guru, ya paman, saya kesini mau bertanya, menurut Tuan Guru, bintang itu besar apa kecil? Lantas Tuan Guru dengan tersenyum menjawab, bintang itu besar. Loh kok bisa? Apa argumen pendukung dari jawaban Tuan Guru? Bintang itu besar karena kalau bintang itu kecil, mana mungkin bisa terlihat dari bumi yang jaraknya ratusan mungkin bahkan ribuan kilometer jaraknya bintang itu dengan bumi. Gak mungkin kalau bintang itu kecil. Bintang itu besar. Akhirnya tamu kedua merasa puas dan izin pulang. Tuan Guru, terima kasih atas jawaban Tuan Guru. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tamu pertama dan tamu kedua berlalu, dipersilahkanlah tamu ketiga. Silahkan Tuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diajak ngobrol ngalur ngidul, akhirnya tuan ketiga juga mengutarakan maksud dan tujuan. Tuan Guru, ya Paman, saya punya pertanyaan. Menurut Tuan Guru, bintang itu besar apa kecil? Lantas dengan bijaksana Tuan Guru menjawab, bintang itu mau besar, mau kecil, pasti tidak lebih besar daripada yang menciptakan bintang itu. Dengan tertegun, tamu ketiga merenungi jawaban Tuan Guru. Lantas dia mengucapkan, terima kasih Tuan Guru atas jawaban Tuan Guru. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kepergian ketiga tamu, sontak para murid yang mendampingi Tuan Guru itu pada terkaget-kaget. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa satu pertanyaan yang sama akan tetapi menghasilkan tiga jawaban yang berbeda. Guru, bagaimana mungkin? Apa maksudnya dari tamu pertama? Gini anak-anakku, tamu pertama itu mempresentasikan atau menggambarkan bahwa ada kalanya orang-orang itu masih lebih percaya dengan pendengaran dan penglihatannya. Seperti anak-anak kecil itu. Jadi dia lebih percaya dengan pendengaran dan indera penglihatannya. Dan ini tidak hanya anak kecil, tapi orang udah dewasa, udah rambutnya ubanan, bahkan rambutnya udah botak sekalipun, watak seperti ini juga masih ada. Dan kita nggak boleh menyalahkan hal yang seperti itu. Biarkan saja karena mereka juga punya pandangan tersendiri. Dia punya keyakinan bahwa yang benar itu yang menurut pandangan dia dan pendengaran dia. Dengan manggut-manggut, sang murid bertanya kembali, bagaimana dengan tamu kedua? Tamu kedua menurut sang guru adalah mereka yang sudah mulai menggunakan pikirannya. Tidak hanya percaya dengan pandangan dan pendengarannya, tapi mereka sudah menggunakan pikirannya. Tidak mungkin yang bintang jaraknya jauh itu kecil, pasti besar. Jadi mereka sudah menggunakan akal pikirannya, nalarnya. Terus bagaimana dengan orang ketiga? Orang ketiga itu lebih sudah menggunakan ke hati dan perasaannya, bahwa bintang itu sudah tidak terfokus dengan pertanyaannya bintang itu besar atau kecil, tapi sudah terfokus yang menciptakan bintang itu loh yang pasti yang lebih besar daripada ciptaannya itu. Jadi di masyarakat emang ada yang seperti ini gitu, dan kita tidak bisa memaksakan masing-masing pemahaman gitu. Pemahaman tamu pertama dipaksakan ke tamu kedua, atau tamu kedua ke tiga, tiga ke satu, kedua tuh. Tidak bisa. Mereka punya pandangan masing-masing, dan kita kalau bisa harus bisa saling menghargai dan menghormati antar pemahaman masing-masing. Selama masih batas koridor yang alat wajar gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Iya, gini. Jadi kesimpulannya dari ini dakwah itu memberi solusi dengan strategi, bukannya mengintimidasi. Jadi memberi solusi dengan strategi, bukannya mengintimidasi. Bapak kira cukup sekian untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi. Wabillahi tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.